Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ngopi ya. Loh, kok jadi ngopi? Ngobrol pi ya, lagi-lagi Pi Network. Oke, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Ya, saya kasih sedikit ulasan saja. Tiga hal ini, yang pertama adalah kita coba pahami apa itu pionir. Ini dasarnya saja dulu. Ya, jadi nggak usah melebar kemana-mana. Dasarnya aja dulu. Kita pionir itu apa sih? Ya, kita sebagai pionir apa? Pionir aja nggak tahu. Nah, jangan-jangan begitu kan? Artinya kita coba pelajari ya. Kita tahu, kita pahami pionir itu apa ya. Kemudian yang kedua nanti tentang likuiditas, teman-teman. Nah, kita harus pelajari juga likuiditas ya, seperti apa, dan Pi Network seperti apa. Kemudian yang terakhir ini tentang node ya. Oke, langsung saja. Yang pertama ini tentang pengertian pionir, teman-teman. Ya, agar apa? Bahasan ini saya sampaikan agar tidak ada yang namanya senioritas ya. Tidak ada yang pionir yang ya maaf ya, artinya tidak ada yang di negara sana katanya yang ada diprioritaskan. Jadi gini teman-teman, arti pionir secara harfiah itu adalah pelopor ya. Secara harfiah untuk bahasa Indonesianya, pionir itu adalah pelopor. Apa itu pelopor? Pelopor itu sendiri itu apa? Ya, pelopor adalah seseorang, teman-teman, seseorang yang merupakan salah satu yang pertama untuk memasuki, contoh nih ya, contoh aja, misalkan ada seseorang nih ya masuk ke daerah tertentu, misalkan orang tersebut, tapi memang orang pertama itu yang masuk ke daerah itu, sehingga ia harus menemukan jalan tanpa dia memperoleh manfaat dari pengalaman orang lain. Ya, artinya dia masuk ke wilayah itu memang buta, tanpa peta, tanpa petunjuk dari orang lain, dan dia pelopor. Ya, masuk ke daerah itu, dan daerah itu baru, benar-benar baru buat dia, dan dia di daerah itu pun termasuk orang baru, tanpa petunjuk, tanpa mendapatkan manfaat dari orang lain. Nah, itu secara harfiah untuk arti daripada pelopor itu sendiri. Bisa juga pelopor itu orang baru ya, alias orang pertama, pelaku pertama. Sebagai pelaku sesuatu yang baru juga ya, pelaku sesuatu yang pertama, atau penemu sesuatu hal yang baru, itu pelopor. Sehingga dia harus menyelesaikan dan atau mendapati keberhasilannya itu atau manfaatnya itu tanpa mengambil keterlibatan pada histori orang lain, gitu loh. Pada pada sejarah orang lain atau pada cerita orang lain. Dia menemukan itu ya hasil olah pikir dia, hasil daya analisa dia, hasil ilmu sains dan pemahaman dia. Itu adalah pelopor. Nah, itu bukan tempat, tapi pada sesuatu hal ya, atau tindakan, atau sesuatu hal aktivitas, atau sesuatu hal yang dia temukan gitu. Itu pelopor. Ya. Nah, kelompok pionir ini kita beralih dari person ya, personal. Ini kelompok pionir atau pelopor itu adalah sekumpulan kesetaraan orang dalam mendapati hal di atas tadi. Karena walaupun banyak orang, ada 10, ada 20, ada 30, 100, 200, 1000, 2000, puluhan ribu, jutaan. Kalau yang namanya ruang lingkup dalam satu bahasa mereka itu adalah pelopor, misalkan seperti itu. Ya sama. Artinya kesimpulannya ya, sekumpulan orang itu adalah sama kesetaraan orang dalam mendapati hal yang di atas tadi, termasuk golongan orang yang baru gitu loh. Ya, baik itu udah baru dalam hal menemukan daerah atau dalam mendapati sesuatu hal yang baru gitu kan. Jadi no cluster, no senioritas, no prioritas, kita sama. Nah, adapun di dalam kelompok tersebut, di internalnya, adapun leader adalah bentuk atau refleksi dari penerapan kepercayaan sekumpulan orang tadi. Kepercayaan sekumpulan orang guna mendapatkan panduan atau bimbingan di internalnya, di kelompoknya itu. Namun tidak mutlak gitu loh. Namun tidak mutlak
bisa membentuk regulasi ketundukan dari anggota lain. Artinya tidak ada di sana regulasi baku, ya, regulasi baku yang wajib dipatuhi tidak ada sebetulnya. Ya, secara pemahamannya kan basicnya seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Karena saya mengharapkan Indonesia ini betul-betul menyatu. Just one for Indonesian. It's not cluster, and then what else? It's not purity, and what else? Ya pokoknya begitulah, silakan. Jadi saya harap tidak ada pengklasifikasian, gitu ya. Jadi kita satu, kita nyatu, kita bersama, kita saudara, itu aja sebetulnya. Jadi nggak ada pembeda lah, ya, kita sama-sama. Adapun yang diberikan kepercayaan itu tentunya hanya bersifat membimbing dan membantu. Itu saja. Itu membimbing dan membantu dalam koridor ya internalnya daripada kelompok pelopor itu sendiri. Gitu ya. Jadi jangka panjang pun tidak ada artinya senioritas, tidak ada artinya apa gitu kan. Karena ini bukan konvensional. Ini kita justru adalah ya tadi balik lagi, kita pelopor semua. Kita penggagas dari Project Pi Network. Sama semua penggagas gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa yuk mari sama-sama kita artinya di sini jangan sampai ada sesuatu hal yang betul-betul kelompok ini direndahkan, kelompok ini dipisahkan, kelompok ini yang tidak ikut aturan begini dan lain sebagainya, seakan-akan kayak perusahaan konvensional. Come on, ini dunia kripto dan kita di sini sama pelopor semua, ya, dan kontribusinya juga sama, ya. Begitulah artinya, ya. Oke, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua tentang likuiditas, teman-teman, ya. Tentang likuiditas. Sebetulnya kita coba mengenal dulu deh apa itu likuiditas. Nah, banyak orang yang likuiditas begini segala macam, ya, tetapi secara ininya kan ya betul, memang likuiditas itu satu kolam finance yang untuk bertransaksi cepat di dalamnya, betul secara ini. Tapi kita coba belajar sama-sama lagi. Likuiditas. Nah, ini ada beberapa jenis, ya. Likuiditas dalam analisis akuntansi dan keuangan itu merupakan ukuran terkait seberapa mudah dan mungkin gitu bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, jadi perusahaan itu ada program, ada proyek jangka pendek, ada kemungkinan, artinya yang menyangkut dengan keuangan, sirkulasi daripada keuangan internalnya jangka pendek bisa terselesaikan, bisa selesai dengan mudah dan cepat, gitu loh. Termasuk seperti hutang misalkan, ya, hutang usahanya, dividen, ya, pajak, ya, itu masuk juga pajak tuh, dia pokoknya dan lain-lain lah, ya. Jadi itu golongannya ya pokoknya aktiva lancar lah bahasanya kan gitu ya. Jadi artinya sirkulasinya juga tidak ada mandek sama sekali, tapi jangkanya jangka pendek gitu loh. Nah, sekarang dalam konteks investasi kripto, ya, pengertian likuiditas adalah ukuran, ya, ukuran atau indikator yang menggambarkan kondisi sebuah aset kripto. Kondisi kripto ini, asetnya ini sebesar apa sih? Bagaimana sih? Ya, mulai dilihat dari mana? Dari volume misalkan, dari harga, kemudian dari total pesanan, nah total supply gitu kan. Berapa persen yang dijadikan likuiditas? Itu kan tertera ada. Ya, berapa persen yang dijadikan holder, berapa persen yang dijadikan sirkulasi, kan begitu. Ada pemecahannya. Contoh sederhananya bisa dilihat saat trader atau investor, ya bolehlah investor rata-rata ya, ya trader juga itu mengkonversi aset kriptonya, yaitu aset kriptonya dikonversi, ya, atau diubah menjadi mata uang fiat atau mungkin jenis mata uang digital yang lain itu dengan cepat, teman-teman, tanpa
merugikan nilai aset tersebut. Jadi misalkan gini, kita beli Bitcoin, ya misalkan beli 10 juta misalkan, ya nggak dirugiin nilai asetnya, nggak sama sekali, justru malah membantu daripada pumpnya value daripada token tersebut atau koin tersebut gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya speed kecepatan daripada transaksi pertukaran baik itu antar kripto ataupun ke fiat itu cepat dan tidak merugikan nilai aset, intinya begitu. Ya, nah ini jadi dua hal yang berbeda. Tadi yang pertama secara konvensional, ya di perusahaan konvensional, kemudian di kripto tetap sama sirkulasi, artinya ada sirkulasi transaksi di sana dengan daya transaksinya yang cepat, relevan, ya tepat, dan tentunya tidak ada miss. Ya, itu yang sudah betul-betul diskalakan. Itu sirkulasi daripada transaksi, ya adanya likuiditas itu buat itu gitu loh. Nah, sekarang jenis likuiditas itu seperti apa aja sih? Yang pertama, ya, ada yang namanya market liquidity. Market liquidity adalah sejauh mana pasar memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan pada aset tersebut, ya, untuk dibeli atau dijual. Kita buy or sell gitu loh, pada harga yang tentunya wajar dan sudah ditetapkan pada koin tersebut. Misalkan BNB berapa? 4 juta, ya misalkan Ethereum 30 juta, BTC 300 juta misalkan. Nah, itu udah ada ketentuan harganya, ya, diberikan pada aset jenis koin tersebut. Jadi ada nilai ada value-nya. Yang dimaksud dengan harga wajar tadi, ya memang setiap token, ya kita tahu, setiap koin kan kita tahu harganya berapa, ya itu wajar. Ada yang memang sudah lama harganya tinggi, ada yang baru muncul ya harganya micin banyak, ya. Itu harga yang paling dekat dengan nilai intrinsik asetnya. Ini yang harus kita pahami, ya. Harga yang paling dekat dengan nilai intrinsik asetnya. Kenapa dibilang nilai intrinsik asetnya? Makanya itu akan berhubungan dengan yang namanya underlaynya aset tersebut. Apa nilai intrinsiknya? Kalau memang dia bergerak di game, nah berarti memang underlaynya game, fokus di game, ya. Ada tokenomic gamenya nih. Kemudian dia ada fokus di apa? Properti misalkan. Ada yang memang khusus dia buat properti, ya, properti di desain tokenomic di dalamnya, membuat satu token atau satu koin kripto di mana nanti khusus untuk sifatnya konstruksi bangunan atau apalah, ya, yang sifatnya properti seperti itu. Nah, itu jadi lebih dekat disandingkan ke nilai intrinsiknya, atau yang backup yang di backup dengan gold, emas kan gitu, ya. Nah, dalam hal aset kripto atau kripto aset, nilai intrinsik itu berarti bahwa harga terendah yang tersedia dijual, yaitu yang dibilang penjual itu sebagai AX, ya, mendekati harga tertinggi yang bersedia dibeli pembeli, ya, atau bahasanya di trading itu bid, ya. Ya, gitu, bid, ya. Selisih antara kedua itu ya disebut spread, ya, spread bid AX, ya, atau ya AX bid lah, ya, spread lah. Biasa kan teman-teman trader tuh spreadnya berapa, spreadnya berapa gitu kan, kayak gitulah, ya. Nah, itu yang jenis yang pertama, market liquidity. Ya, lebih ke pasar karena mendekati daripada aset intrinsik asetnya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua ada accounting liquidity. Nah, accounting liquidity adalah istilah yang banyak digunakan dalam konteks bisnis dan neraca mereka. Nah, jenis likuiditas ini kan jarang sekali tuh digunakan dalam industri kripto, jarang kalau accounting liquidity, ya. Nah, jenis likuiditas ini ngacunya ke ke kemudahan lah, di mana perusahaan bisa bayar utang jangka pendek yang tadi tuh, dan kewajiban lancarnya dengan aset lancar, dan ya arus kasnya lah, artinya ya arus kasnya lancar, ya. Jadi kalau kayak gitu kan likuiditas akuntansinya secara langsung berkaitan dengan kesehatan keuangan perusahaan dia sendiri gitu loh. Nah, itu likuiditas daripada accounting liquidity. Makanya setiap perusahaan konvensional kan ada bagian accounting. Buat apa? Buat dia menjaga stabilitas
likuiditasnya di perusahaan tersebut itu harus ada, kursnya ya, neracanya harus ada. Jadi surplusnya, misalkan kalau ada surplus artinya dia net brutonya ya, itu harus jelas. Akuntingnya harus jelas. Makanya ada ahli akunting yang direkrut ya untuk menjaga daripada likuiditas perusahaan itu sendiri. Nah, jadi ada dua macam ya. Oke, itu untuk jenis daripada liquidity. Tapi yang pertama, ingat yang pertama tadi adalah yang mendekati daripada intrinsik aset. Ya, karena di sini ada aset kripto atau kripto aset. Ini bedanya. Ya, aset kripto atau kripto aset. Kripto aset itu ya seperti tadi, mendekati nilai intrinsik. Oke, kalau aset kripto kan konvensional, tradisional yang sudah ada seperti biasa. Dia hanya fokus di finance. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya seberapa besar sih sebenarnya peran likuiditas kripto ini? Nah, likuiditas memiliki peran yang sangat penting sebetulnya. Terlebih pada jenis-jenis kalau di bursa jenis-jenis yang paling ini kan populer itu altcoin ya. Nah, pada altcoin jika kita coba untuk trading ya misalkan, jadi kita pertimbangannya kan untuk investasi pada koin yang liquid atau tidak gitu. Jadi bisa memilah, para trader kan tahu seperti itu nih kira-kira liquid atau enggak nih. Gitu. Kemudian mungkin ada beberapa juga yang kesulitan untuk mencoba mencairkan keuntungan yang kita raih pada aset kripto yang kita coba tradingkan atau apa, itu karena ya tadi bersangkutan dengan likuiditas. Jadi kalau likuiditasnya bagus, otomatis kita mencairkan keuntungan itu akan lebih mudah, lebih gampang kan gitu. Makanya likuiditas penting gitu loh. Perannya itu ya termasuk vital juga, karena nggak ada likuiditas ya nggak ada bisa transaksi lah. Kita mau narik apaan kan gitu. Ya, jadi itu peran besar juga, itu vital juga gitu kan. Jadi kalau misalkan likuiditasnya aman, stabil, bagus, ya otomatis transaksi juga lancar. Kita mau narik aset juga aman. Jadi pada keuntungan kita main di aset kripto tersebut kan jelas ya. Jadi tertutupi lah. Kita ngambil keuntungan berapa juga kita dapat untung nih main kripto ya. Karena likuiditasnya aman, stabil, bagus ya. Gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, artinya di P-Network juga itu yang akan diperhatikan. Namun ada bedanya nanti ya. Kita coba nanti itulah ya. Kita lanjut dulu aja untuk masalah peran likuiditas ini. Jadi takutnya melebar. Jadi kenapa pada umumnya melakukan trading atau investasi aset kripto itu yang memiliki likuiditas yang tinggi yang lebih cocok. Nah, itu lebih cocok, lebih bagus. Kenapa? Karena ya itu tadi keamanan daripada transaksi kita. Gitu loh. Nah, kalau Pi Network, ya kalau Pi Network ini kan saya selalu sampaikan bahwa likuiditas Pi Network itu bukan hanya dari segi finance saja, teman-teman. Itu yang harus dipahami, tolong. Ya, kalau saya gitu loh ya. Kalau saya, tapi ya terserah lah ya. Artinya kembali ke masing-masing saja. Saya juga nggak ini juga. Artinya kalau yang saya lihat dan saya pelajari, likuiditas Pi Network ini tidak terfokus pada finance saja. Tetapi kenapa di sini yang dilibatkan adalah barang dan jasa. Gitu loh. Kenapa? Karena sekarang gini. Kita punya koin 1 Pi. Kok bisa dapat, misalkan contoh lah, dapat motor. Kenapa 1 koin kok bisa dapat motor? Misal, contoh ya. Ya jangan dibilang lebay juga lah, kalau emang itu terjadi, why not? 1 koin bisa dapat mobil, kalau emang itu terjadi real nanti faktanya begitu ya why not? Kenapa enggak kan gitu. Anggaplah misalkan kita dapat 1 motor saja. Misal contoh 1 koin. Kira-kira itu liquid bukan? Likuiditas bukan? Makanya saya selalu bilang bahwa likuiditas Pi Network ini bukan hanya dari segi finance. Kalau finance sih jelas. Ketika open firewall dibuka, kita buka transaksi, kita jual jadi uang, jadi fiat, itu juga liquid sudah disiapkan sama Core Team 5%. Nah, sekarang permasalahannya tidak ke sana, tidak ke finance, tapi kita tukar ke barang. Apakah barang itu tidak bisa dikatakan liquid? Itu liquid, Pak. Karena liquid di sini saya katakan nyangkutnya ke komoditas. Kenapa kok sekarang ada barter yang namanya dengan emas, dengan apa, baju, segala macam, seluruh barang di dunia ini, barang dan jasa, target daripada Pi Project ini adalah ke sana. Anda butuh apa? Anda nggak perlu mempiatkan, Anda bayar aja dengan Pi Coin. Ya berarti liquid kita apa dong?
Kalau emang artinya kan tadi kan udah dijelasin di awal. Jadi teman-teman bisa memahami ya arti yang saya maksud. Nah, jadi makanya Pi Network ini liquidnya adalah komoditas gitu loh. Nah, komoditas ini kan saya dulu udah sering juga saya sampaikan di beberapa video. Likuiditas ini kan ada dua macam. Ada soft liquidity sama hard liquidity. Kalau hard ya kayak gimana, soft kayak gimana kan udah. Termasuk yang hard ini kan kayak model emas, tembaga, apa segala macam lah yang biji-bijian gitu ya. Itu hard commodity. Emas, perak, kemudian apalagi tuh intan, berlian dan sebagainya. Itu kan hard commodity. Masuk komoditas juga kok. Aset, komoditi aset gitu loh. Nah, jadi ketika memang Picoin imbasnya ke situ, ke barang kan fokus ke core team kan jelas barang dan jasa. Nah, sekarang kalau misalkan ada banyak teman-teman di luar sana mempermasalahkan katanya likuiditasnya nggak ada, likuiditasnya nol, likuiditasnya di white paper diterterakan untuk likuiditas di bidang finance itu 5%, sisanya likuiditasnya itu adalah barang dan jasa. Sekarang barang dan jasa itu apakah core team harus mempersiapkan barang dan jasa semua? Oh tidak, karena kita transaksi dengan para vendor inilah yang dijadikan likuiditas gitu loh. Pabrik-pabrik inilah di dunia ini yang dijadikan likuiditas. Karena kenapa? Unstoppable, nggak bisa di stop itu kalau itu udah jalan, dan unlimited, tidak terbatas, karena selagi pabrik itu produksi, selagi itu orang transaksi menggunakan Picoin, yaitu likuiditasnya. Itu yang saya pahami gitu loh ya. Tapi ya semoga silahkan setelah teman-teman ya. Oke, itu masalah untuk peran besar daripada likuiditas ya, makanya kita coba ditransformasikan pemahamannya dengan Pi Network gitu loh teman-teman ya. Oke, yang kemudian selanjutnya hal yang mempengaruhi likuiditas, contoh ya, yang mempengaruhi yang pertama adalah popularitas. Nah, ini pengaruh ke liquid nih. Nah, sekarang likuiditasnya baru baju katanya. Kalau untuk misalkan contoh nih, untuk Pi Network, kalau saya memandang likuiditasnya ini komoditi, anggaplah baru baju, anggaplah baru sepatu. Nah, tapi dengan popularitas Pi Network ternyata merambah ke mobil, ternyata merambah ke emas, ternyata merambah ke apa. Jadi bukan hanya finance, karena kita fokus barang dan jasa. Makanya ketika ada orang yang mengatakan barter itu, ada yang memahami bahwa Pi Network itu tidak akan pernah ada harga, karena barter itu saya bilang beloknya kejauhan. Ya nggak begitu juga, karena barang itu punya harga. Setiap barang kan punya harga. Sekarang salon aktif berapa? Misalkan 700.000 lah. Kalau asal bayar dengan yang ngaco semua nanti transaksinya, kacau. Orang semau-mau, kan gitu. Menghargainya juga semau-mau. Ya jadi nggak jelas nanti, justru timpang tindih. Nah makanya ini kalau untuk diumumkan secara mutlak harganya berapa itu sudah pasti. Jadi nggak mungkin, saya bahkan 1000% nggak mungkin Pi Network atau Picoin ini tidak ada ketetapan harga nantinya, ketetapan value nantinya. Itu ada. Yang dibilang open mainnet global itu adalah tinggal itu, bukan masalah teknisnya, tetapi tinggal value-nya yang harus kita ketahui bersama. Untuk apa? Penyeragaman nantinya. Mosok mobil di Indonesia dibayar 2 pi, di Cina cuma 0, sekian. Misalkan contoh kayak gitu. Ini misal ya. Kalau beda kayak gitu kan ketimpang. Orang mendingan ngimpor sendiri misalkan atau apa. Itu kan nggak bener jadi. Sirkulasi perekonomian Pi Network ini nggak ekosistemnya jadi kacau nanti. Beda dengan yang memang disetarakan, ya. Disetarakan dengan apa? Ya, kita bersandingnya tidak terhadap harga satu mata uang fiat, tetapi kita disandingkan terhadap ketentuan daripada kesepakatan pionir itu sendiri yang membuat harga. Masa masih nggak paham juga gitu loh? Makanya kan diserahin ke kita bikin harganya. Orang yang nggak setuju dengan harga GCP ya monggo, setuju ya monggo kan gitu. Tapi yang ya seragamin gitu. Yuk kita bangun harga berapa? Ya kalau nggak peduli dengan harga mau terbentuk gimana nantinya, dan sirkulasi juga udah pasti kacau. Itu loh maksud saya. Nah kemudian hal yang mempengaruhi likuiditas itu yang kedua adalah jumlah listing exchange. Kalau memang dia masuk ke exchange, kalau untuk kripto konvensional. Nah tentunya Pi Network juga sama. Ya karena saya ingat omongan Nicholas mengatakan ada kemungkinan di akhir nanti. Artinya di akhir nanti itu mungkin nggak di awal ya. Kalau yang saya tangkap pemahamannya,
exchange itu akan ada karena menyangkut fiat nantinya. Dan itu pun masih dibutuhkan sama kita, bukan semata-mata kita mentang-mentang ada Picoin fiat dibuang begitu saja dan kita tidak perlu. Oh tidak, karena untuk tahap awal tidak semua menggunakan Picoin, kita butuh fiat. Makanya ada likuiditas yang disiapkan 5% dari total supply. Untuk apa? Untuk sektor finance-nya. Nah, sektor likuiditasnya sektor likuiditas yang tadi saya katakan sebagiannya itu di bidang komoditas, itu beda lagi. Ini yang saya memahami likuiditas, membangun likuiditasnya Pi Network tuh di situ. Jadi kalau untuk jumlah exchange makin banyak nanti, itu menambah value, menambah naik value, likuiditasnya tuh naik. Makanya kan kemarin yang IFO ya, IOU ya. Nah, itu kan belum apa-apa, tapi ya IOU itu kan kayak model simpan pinjam gitu ya. Tanpa likuiditas mereka berani kan beli ya koin kopong lah, kata kasarnya begitu. Mereka berani sekian hari sekian gitu kan di beberapa exchange loh. Nah, itu semakin banyak semakin orang menghargai gitu loh. Jadi bagi orang yang menghargai di bawah $1, wah gila orang kan gitu. Nah, kemudian market maker, pembuat market ya kita. Pionir juga dilibatkan di sini, utamanya memang pionir, para vendor itu market maker ini. Nah, kesepakatan kita lah dalam membentuk value, ini market maker kita sebagai pionir ini yang saya sampaikan. Jadi jangan ya udah semaunya aja, udah ya memang betul. Tetapi kalau tidak, ayo kita sama-sama bahu membahu bentuk satu kerjasama, satu kesepakatan value. Misalkan contoh Indonesia berapa nih? Ya, GCP atau enggak? Kalau enggak GCP berarti berapa? Biar jelas, tara semua gitu loh. Tinggal di negara lain berapa. Ini di Indonesia saya perhatiin enggak bisa nyatu per kelompok. Ini begini yang ada gontok-gontokan, nyinyir lah, inilah itulah segala macam. Aduh, kapan bersatunya gitu loh. Itulah ya untuk market maker. Kemudian yang terakhir adalah use case. Ya itu di luar industri kripto ya kalau untuk use case, karena ya itu juga tetap mempengaruhi karena di luar industri kripto ini kan ada effort juga untuk Picoin ini, project Pi Network ini memang karena global cakupannya. Likuiditas pun berbeda dengan kripto konvensional karena likuiditas di sini melibatkan komoditas tadi. Makanya untuk use case di luar industri kripto pun ada effortnya. Gitu. Itu yang terakhir. Nah, ini udah berapa menit teman-teman? Saya sorry ini agak kepanjangan ya, tapi nggak apa-apa lah ya untuk video kali ini. Yang terakhir ya, tadi kan 3 poin di pertama. Yang poin yang terakhir adalah tentang saya coba ulas dikit aja ya, tapi nggak terlalu panjang, nggak terlalu detail. Untuk masalah node ini tentang saya sedikit informasi aja, bongkar-bongkar dikit lah untuk node ya. Nah, gini teman-teman, node itu pada prinsipnya adalah satu unit PC atau laptop, itu bisa dikatakan node loh. Ya, jadi jangan salah mengartikan. Artinya satu PC atau satu laptop itu bisa dikatakan node ketika kita melakukan penambangan di PC atau laptop tersebut. Nah, anggaplah yang cocok adalah PC, bukan laptop. Nah, PC ini sendiri sebetulnya teman-teman, ya termasuk saya pribadi, artinya lebih cenderung kita merakit sendiri. Nah, saya ingin kasih bocoran aja nih ya bongkar dikit lah ya. Nah, rahasia harga lah gitu ya. Oke, yang pertama motherboard saya coba cek untuk Core i7 ya, yang Intel H55 yang speknya lumayan bagus lah, artinya Core i7 udah oke ya, Intel H55 udah bagus. Itu saya cek di internet itu harganya 1.150.000-an. Kemudian VGA, saya cari VGA yang lumayan bagus, yang GeForce ya, RTX 3060. Itu diandalkan juga oleh gamer itu harga 3 juta memang ya, lebih mahal daripada motherboardnya. Nah, itu karena kualitinya bagus ya. Kemudian hard disk ya, hard disk kan ada yang mulai 250, 500, ada yang 1 tera untuk takaran ukuran daya simpannya. Nah, saya coba ambil 1 tera. 1 tera itu saya cek 800.000. Ya, untuk yang sekarang loh, harga 2023. Kemudian RAM
RAM itu kan nggak mungkin kita nambang 4 GB, nggak mungkin 6 GB. Waduh, masa PGA-nya aja sekian kok. Ya kita berarti pakai yang 16 GB minimal. Nah, yang 16 GB ini kan RAM ya, 16 GB itu kan saya cek juga cuman 300.000 kok, 300 sampai 3,5 lah. Kemudian kabel SATA untuk harddisknya itu cuma 5.000 perak. Nah, kemudian power supply dari listrik ya, saya ambil kan ada yang 450, ada yang 250, saya ambil yang 500 lah, 500 watt. Itu cuman 179.000, anggaplah 200.000. Kemudian monitor kita ambil coba Samsung. Berapa apa ya? Bukan Samsung, LG lah ya. LG atau SAP. Misalkan. Nah, itu sekitar 1.500.000. Ya, 1.500.000 itu kalau nggak salah ya. Enggak, 1.300.000 itu SAP. Kalau 1.500.000 LG kalau nggak salah ya. Saya lihat ya seperti itu harganya. Kemudian kita butuh keyboard sama mouse misalkan. Itu kan dua itu 150 juga dapat. Cepet juga dapat sebetulnya kan. Gitu. Nah, di total tadi ketika kita pilih satu-satu dan kita rakit semua itu total modal 7.500.000. Harusnya 7.500.000 dari mana? Kalau kita mau pakai casing PC 500.000 udah cakep. Udah mantep lah. Nah, itu 7.500.000. Selesai. Udah. Kita tinggal pakai monitor lengkap segala macam, udah tinggal running Node kita. Tinggal install, selesai. Kan gitu. Tapi ada di luaran sana yang jual paket tanpa monitor tapi paket PC-nya saja. Ya, casing dan motherboard dan lain sebagainya yang tadi saya utarakan itu ada yang jual cuman 2,5 juta. Itu jangan tertipu teman-teman. Biasanya speknya hancur-hancuran. Nah, makanya saya nyaranin ke teman-teman kalau mau membuat Node nanti ke depan ya, ataupun dari sekarang yang ada rezeki, lebih baik kita pastikan speknya satu-satu. Kalau memang kita bisa merakit ya rakitlah. Karena kalau untuk yang belum bisa ya mungkin bisa tolong rakitkan sama orang ya, beli sendiri pastikan itu. Atau mau beli paket juga, tapi pastikan dulu merek, tipe, kode dan lain sebagainya ya, ukuran kayak tadi harddisk RAM berapa kan. Nah, itu pastikan itu aja. Gitu teman-teman ya. Jadi itu informasi saja agar tidak ada yang namanya kita gini loh ya, bukan berarti ini ya, tapi pada prinsipnya ini adalah satu pemahaman yang harus kita ketahui juga bahwa jangan sesuatu itu katanya ya. Jadi kita saling berbagi saja, bagikan informasi bermanfaat ya buat teman-teman yang lain juga gitu loh. Ya artinya ya bagi pedagang wajar lah, artinya pedagang juga jual motherboard harga 1.150.000 kan memang dia juga udah ngambil untung kan. PGA tadi saya bilang 3 juta ya, sebenarnya pedagang jual 3 juta ya dia berarti udah ngambil untung, ya itu wajar, biarkan saja. Tapi maksudnya untuk mengurangi budget cost kita tidak terlalu membengkak ya, kita coba pilih aja. Karena kenapa? Karena dengan budget 7.500.000 pun speknya udah tinggi. Jadi nggak perlu sampai puluhan juta. Gitu teman-teman ya. Kalau kita berbicara penambangan melalui Node. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sudah terlalu panjang lebar banget ini. Waduh, mohon maaf ya. Ya, tapi mudah-mudahan kalau sampai penjelasan terakhir ini tentang Node, berarti teman-teman no skip. Berarti teman-teman sharing ya dari awal sampai akhir. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.